Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat satu dialog yang cukup sengit ya kan antara Roy Suryo dan kuasa hukum Pak Jokowi. Ya masih dalam sebaran jasa palsu tentunya. Ya tak perlu lama-lama lah ya agar tidak gagal paham, langsung saja kita simak video. Beda dimensinya pidana dan perdata. Itu tanggapan saya ya, itu tadi itu menunjukkan ya bahwa masyarakat kita itu sekarang menuntut keadilan, ya. Tetapi tidak tahu caranya bagaimana untuk mencari keadilan itu. Makanya kemudian kan itu tadi contoh tadi saling berdebat, ini kan begini saya yang benar dan saya ketawa saya itu mestinya yang kayak nanti adu argumentasi itu sampaikan di persidangan. Nah, kalau cuma di media gini yang gaduh itu ya masyarakat yang senang media. Tuh, jadi ini ya karena tidak ditangani dengan prosedur hukum yang betul, akibatnya yaitu tadi tidak efektif. Mestinya ya ini tadi ada tangani pakai prosedur pidana. Satu pidana itu memalsui ijazah, satu pidana untuk mencemarkan nama. Sebenarnya cukup ya dengan dua laporan pidana itu. Dua laporan itu saja. Makanya saya berharap polisi ini supaya tidak gaduh-gaduh terus ya, walaupun kegaduhan di media itu sekarang bukan suatu termasuk di dalam satu pasal yang menurut MK dibatalkan itu ya. Tetapi kegaduhan ini kalau dibiarkan nanti bisa terjadi kegaduhan fisik. Oke Pak Arianto, antara peserta yang backing ini sama surat ini pasti akan terjadi di lapangan. Nah, tapi kalau untuk gugatan perdata artinya tidak diproses dahulu juga tidak apa-apa atau seperti apa? Kalau perdata itu hak seseorang, nggak bisa ditolak. Hakim pasti menerima. Terus kemudian, tapi ketika mau gugat mesti didamaikan dulu. Itu normatifnya kayak gitu. Gitu. Dan pun laporan pidana yang ada di daerah pun juga kan ada itu semestinya yang dikedepankan dua pidana yang di Barreskrim dan Polda dulu saja. Kalau ini ya, ini mestinya dua pihak itu dari dulu sudah melaporkan masing-masing. Pak Jokowi sudah melaporkan, Izin, Saudara Arianto. Bukankah sebenarnya kalau dalam perkara perdata dulu harus didahulukan? Oh, nggak ada, Pak. Ada. Beda perdata dengan pidana beda, Pak. Jangan dimensinya berbeda. Dulu diselesaikan baru pidana. Tidak ada begitu, Pak. Itu kalau sengketa rumah ini satu mengatakan ini. Nah, kalau yang perdataannya nggak pas, kalau ternyata diuji ternyata dalam perdatanya yang uji itu siapa? Nah, itu Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji ya harus ranah pidana, Pak. Dari mulai penyidikan, mencari bukti-bukti yang ada. Ya, ini tadi kalau untuk kasus pidananya, maka penyidik akan mencari mana bukti-bukti yang menunjang bahwa itu asli. Pasti dicari dong dari saksi-saksinya temannya Pak Jokowi, dari universitas sana dan sebagainya gitu. Kumpulkan semua. Kemudian yang menentang, yang tadi diomong-omongkan di sini semua ditampung polisi, diberkas sampai segini. Nanti dikirimkan ke kejaksaan. Pak, ini loh. Ini kira-kira bisa nggak dipakai tuntutan? Nanti jaksa akan melihat, oh ini bisa. Di persidangan itulah itu tadi yang diributkan di sini. Yang maksudnya Barreskrim atau Polda Metro atau sesuai dengan laporan yang masuk ke masing-masing? Saya dulu pernah bikin perkap ya. Kalau penanganan kasus yang dua ini dan itu pihaknya cuma itu juga, buktinya sama, sebaiknya ditangani dalam satu instansi. Oh, satu saja. Maksudnya apa? Maksudnya gini, supaya barang buktinya itu nggak kesana sini. Karena apa? Karena bukti pemalsuan sama penuduhan itu kan sama itu. Makanya satu instansi ya, misalkan Metro atau di Barreskrim, tetapi beda unit gitu. Jadi bisa relevan. Tapi oleh satu mudah-mudahan ini yang sama. Polisi cepet itu. Tepuk tangan kita diharapkan cepat. Mas Roy setuju nggak apa yang Pak Arianto? Justru jelas bahwa ada aturan. Tanyakan deh ke Prof ya. Gitu, kalau ada perdatanya itu didahulukan, bukan kemudian pidananya. Itu kalau konteksnya kan itu berbeda objek kalau kasusnya sama, itu perdatanya dulu kan. Ini kan kasusnya beda. Satunya nuduh. Beda, pihaknya aja beda. Coba Prof. Yang satu kan nuduh palsu, yang satu kan lagi. Oke, Prof Adi juga. Untuk tadi apakah perkara dan perdata dan pidana di dimensi yang berbeda bisa berjalan masing-masing, tidak harus ada yang didahulukan. Sama, Prof Adi. palsu. Silakan Prof. Prof Adi? Ya, silakan. Tadi perdebatannya kalau di sini kan harus yang mana yang didahulukan, perdata sama pidana. Kalau menurut Prof Adi, sebentar Mas Roy, yang harus didahulukan yang mana? Apakah perdata, pidana atau masing-masing bisa berjalan? Sebenarnya masing-masing bisa berjalan sendiri-sendiri. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, kalau kasus itu perbuatan melawan hukum, misalnya 1365, ada juga yang menunggu pidananya dulu karena harus ada unsur perbuatan melawan hukum, ada juga kayak gitu. Jadi, saya pada prinsipnya kalau untuk kasus ini berbeda.
Oke. Jadi tingkat prinsipnya bisa sendiri-sendiri. Oke, bisa sendiri-sendiri. Itu clear ya sama ya tadi yang disampaikan. Oke, akhirnya artinya kalau Mas Roy siap dong adu bukti manapun laporan pidana maupun perdata. Dan tadi yang diceritakan Prof. Adi tadi menarik, Mbak. Ketika Jokowi nggak adil 2 kali ya. Pertama di soal mediasi pertama dan kedua soal kakus. Ketika nggak adil di pertama tuh oke, dia masih berada di Vatikan waktu itu. Tapi yang kedua tuh dia ada di Solo. Dia ada di Solo bahkan terima pemain band. Ini kan gimana sidangnya ada di Solo kok nggak hadir? Padahal kan alasan nggak hadir harusnya kan dia lagi pergi, lagi dinas gitu. Dia ada di rumah di Solo. Oke, apa nggak ada? Mas Red yang diragukan juga soalnya sederhana. Karena Pak Jokowi merasa dirinya apa yang dituduhkan itu tidak benar dan tidak berdasar, maka tentu saja kami menutup pintu perdamaian. Karena aja sih menanggapi, saya coba berpikir sebagai lawyernya Pak Jokowi yang di Solo maupun di perkara-perkara perdata lainnya. Saya juga akan merespon yang sama, tidak akan merespon ya tuntutan para penggugat ini di dalam proses mediasi, karena saya tahu ini para penggugat ini akan patah, gugatannya akan tidak diterima di dalam proses persidangan nanti. Kenapa tidak diterima? Legal standingnya nggak jelas ya. Apa dasar orang ini? Kemudian tuntutannya, ganti kerugiannya mereka ini apa sih, kan begitu nggak jelas. Jadi saya yakin 100% bahwa kan juga udah pernah dilakukan. Gugatannya tidak diterima karena itu jelas, hukumnya itu jelas kok. Kalau 1365 itu mendalilkan kerugian, itu harus kerugian yang dalamnya langsung. Apalagi itu kayak yang di Makassar itu, apa hubungannya dengan kurs rupiah tuh, Pak? Jadi saya percaya ya memang nggak perlu direspon, walaupun memang harus mediasi itu wajib. Tetapi kita kan pakai logika hukum juga. Ngapain direspon? Kok tidak akan diterima gitu kan? Menghormati persidangan. Tapi soal yang ada di Polda Metro juga Barreskrim, Mas Roy sempat bilang ini ada skenario penyelamatan. Maksudnya apa? Ya, jadi artinya kan ada yang kemudian seharusnya dipercepat. Yang di Barreskrim itu, meskipun saya tidak ikut menggugat di sana, tapi gugatan dari teman-teman itu kan sudah didaftarkan per Desember 2024 yang lalu. Lambat banget. Terus tiba-tiba ketika Jokowi lapor tanggal 30 April, hari itu juga dia lapor di SPKT, hari itu juga langsung di BAP, hari itu juga muncul surat perintah penyelidikan. Ini Pak Aranto, kalau itu dilakukan untuk semua masyarakat, hebat Pak polisi Pak. Gitu. Nyatanya kan tidak. Kalau kita lapor di SPKT, kita tunggu dulu kapan nanti tiba-tiba dipanggilnya. Kalau semua orang diproses kayak Pak Jokowi kemarin, saya salut kepada kepolisian dan lakukan itu untuk semua masyarakat. Jadi semua itu masyarakat. Pernah Pak Roy pernah melapor? Pernah membuat laporan polisi? Pernah. Di mana? Pernah. Polda Metro. Kapan? Kira-kira setahun atau setengah tahun yang lalu. Enggak, bikin laporan polisi sudah. Iya, sudah. Terus ya udah, lapor aja di SPKT, nunggu, Pak. Nunggu, kita diberitahu nanti lewat website. Setelah itu agak lama baru kemudian di BAT. Ya, gitu. Terus lama dulu penyelidikannya, surat perintah penyelidikannya baru muncul. Ini Jokowi dilihat tuh 1 hari loh, Pak. Karena Pak Jokowi sudah rame banget ya, pasti langsung kan ada yang bilang Novi. Itu laporan Suryo ini emang nggak penting, nggak ada urusan sama Suryo gitu kan. Lagian seperti yang disampaikan Bapak-bapak tadi ya kan. Jadi buat apa ngerespon? Juga nggak penting, lagi lu aja yang nyibuk Roy. Jasa Pak Jokowi. Sebenarnya dalam hal ini yang sumber kegaduhan itu ya rombongan Presiden ini gitu kan, yang heboh gitu. Ya orang-orang itu tenang-tenang aja, nggak ada yang permasalahin, tapi mereka nyibuk gitu. Nyibuk emang cari kelemahan Pak Jokowi. Itu bisa dilihat dari rekam jejak mereka di tahun-tahun terakhir ini ya kan. Itu kelihatan banget. Nggak lain ya, cuman gerombolan itu aja kawan-kawan. Iya kan. Nggak ada yang berubah dari barisan mereka tuh, nggak ada. Ya orang itu aja gitu. Orang-orang itu aja yang dari dulu tuh emang seirama gitu kan, nyerang Pak Jokowi, nggak tahu apa maksudnya. Atau mungkin demi pilpres ke depan gitu. Banyak partai yang menjadi lebih besar pada saat itu ya kan, karena Pak Jokowi. Jadi kayaknya menurut mereka mungkin yang ngefek banget di mana ya, nggak tahu ya kawan-kawan. Kan dari informasi sendiri ya, googling atau di mana lah itu. Yang penting jangan asal informasi, jangan asal tuan berita ya. Terlalu justice kan? Enggak, tapi nggak imbang gitu, Pak. Kasihan masyarakat Pak. Ya kalau itu kayak kenyataannya begitu. Tapi ya, gini ya. Kenyataannya gitu ya Pak ya. Kenyataannya Jokowi Jalur yang benar ya, itu ya bikin LP Pak. Iya, betul. Betul. Sudah benar jalurnya itu. Adapun itu nggak ditanggapi polisi, oke lah. Tapi kan sekarang sudah. Ya, tanggapi cepat sehari langsung selesai. Enggak, sekarang kan sudah ditangkap yang sekarang. Yang laporan yang sekarang ini. Artinya kalau menurut Pak saya Arianto tanya ini. sudah Pak Jokowi kan sudah ada perbedaan ditindaklanjuti. Ya. Laporan dari Bapak sudah ditindaklanjuti. Ya sudah kan sama-sama berarti sekarang. apa masalahnya dong kalau masalahnya ditanggapi dua-duanya? Makanya gini, saya sekarang sudah sama. Dia sengaja mengalihkan perhatian lawan bicara kali ya. Dia tuh sadar gitu kan, tahu sebenarnya bahwa laporan dia sedikit tidak berguna, kawan-kawan, nggak ada manfaat sebenarnya.
Itu jadi ya kenapa mesti cemburu sosial dengan Pak Jokowi? Itu siapapun dimanapun kalian selalu blunder di situ-situ aja pada ujungnya gitu. Kemudian jika ada yang membuktikan kalian anggap itu pendusta, kalian nggak bakal percaya. Walaupun percaya dalam hati, kalian tetap bercerita pada semua orang bahwa apa yang dikatakan mereka tuh dusta, bohong, tak penjilat lah. Itu jenis mereka tuh. Nggak, isu agama gagal guys ya, isu agama gagal, isu PKI udah nggak mempan lagi gitu ya. Ini jasa yang diserang guys. Yang menyalahkan Pak Jokowi, tapi saya menghimbau kepolisian untuk memberlakukan yang sama untuk semua masyarakat. Jadi bagi semua masyarakat dapat perlakuan yang sama, Pak. Itu adil. Idealnya memang kayak gitu, Pak. Idealnya ya. Tapi dalam kondisi sekarang ini, sekarang kan laporan Pak Roy sudah ditindaklanjuti, yang dari Pak Jokowi sudah terlanjut. Ya sudah, itu kita fokus pada ini aja. Kemudian jangan tapi yang saya tahu juga dari statement Mabes Polri, itu sudah lama juga ditindaklanjutin, sudah puluhan saksi diperiksa dalam proses laporan dari. Ya lapornya kan udah sejak tahun lalu, Mas. Ya artinya kan yang proses itu berjalan. Yang satu baru lapor beberapa hari yang lalu. Iya, yang diperiksa juga baru Mas Roy dan kawan-kawan kan, sementara banyak itu, sudah ada banyak yang diperiksa. Iya, Pak. Itu baru di bawah 10, sedangkan sekarang udah puluhan gitu loh. Oke. Kalau satu pintu, Pak Arianto, yang lebih berwenang atau yang sebaiknya menindaklanjuti penyelidikan ini apakah di Bareskrim atau di Polda Metro Jaya? Itulah, mana yang polisi yang apa tuh yang banyak mendapatkan bukti di situ nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah di Polda, di Bareskrim itu nggak masalah. Polisi kan sama di mana penyidik tugasnya mencari barang bukti. Tetapi untuk kemudahan penyidikan itu karena barang buktinya itu satu ini nggak mungkin. Yang diuji laboratorium forensik juga ijazahnya ya, itu saja. Kan ini ujiannya kan pada ijazah ini palsu apa tidak, cuma itu saja. Jadi kenapa Pak Jokowi Dodo ini menolak untuk damai, menolak untuk bermediasi kawan-kawan? Untuk mengetahui apa alasannya, ya mari kita simak apa yang disampaikan kuasa hukum Pak Jokowi Dodo. Pak Jokowi melalui saya selaku ketua tim kuasa hukumnya untuk menolak secara tegas atas tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat. Dalam hal ini Dr. Muhammad Taufik, tentu saja ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, tentu saja tuntutan yang diajukan itu sangat tidak layak, ya bahkan menurut sudut pandang konstitusi, apa yang diajukan itu merupakan suatu sikap merendahkan atau melawan atau menyerang atas kehormatan, harkat martabat dan nama baik terhadap Pak Jokowi. Karena tuntutan yang diajukan supaya Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik, ya, di muka publik. Sehingga dengan adanya tuntutan yang tidak lazim dan tidak berdasar itulah sehingga sangat beralasan klien kami melalui saya sebagai ketua tim penasihat hukum untuk menolak secara tegas atas tuntutan yang diajukan penggugat. Di mediasi itu sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 dalam rangka untuk menyelesaikan adanya suatu sengketa yang terjadi bagi kedua belah pihak secara win-win solution kan begitu. Yeah. Yang menjadi persoalan dalam gugatan yang diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik terkait objek yang disengketakan mengenai dugaan ijazah palsu yang digunakan Pak Jokowi dalam proses pemilihan wali kota Solo, kemudian proses pemilihan gubernur DKI Jakarta, dan juga proses pemilihan presiden RI 2 periode, kata Taufik ini adalah palsu. Nah, oleh karena Pak Jokowi merasa dirinya apa yang dituduhkan itu tidak benar dan tidak berdasar, maka tentu saja kami menutup pintu perdamaian karena memang tidak ada persoalan yang disengketakan antara Pak Jokowi dengan Taufik. Dan perlu dipahami bahwa di dalam hukum perdata atau di dalam perkara perdata ini kan merupakan suatu perselisihan ya antara orang satu dengan orang yang lain atau subjek hukum yang lain secara personal atau keperdataan. Nah, kalau bicara tentang dugaan ijazah palsu, ini kan bukan lagi ranah perdataan, sehingga bagi mereka yang sekiranya mengetahui adanya dugaan terjadinya tindak pidana penggunaan ijazah palsu, maka lebih tepat yang bersangkutan supaya memiliki legal standing melapor kepada para penegak hukum agar dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap ijazah tersebut supaya dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah benar ya peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana dan dapat atau tidaknya untuk dilakukan penyidikan guna menemukan siapa ya seorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana kan demikian, bukan perdata. Jadi kalau perdata jelas Pak
Pak Jokowi sama sekali tidak memiliki hubungan secara privat terhadap Muhammad Taufik berkenaan dengan ijazah yang diduga palsu tersebut. Kalau saya perhatikan mengenai substansi gugatan, baik yang diuraikan di dalam posita gugatan maupun di dalam petitum, Bapak Jokowi ini kan diduga menggunakan ijazah palsu dalam hal proses pencalonan kepala kota, gubernur, dan juga presiden. Selanjutnya, Muhammad Taufik ini mengajukan suatu tuntutan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi ini secara hukum tidak memiliki jasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar Pak Jokowi ini dihukum untuk menanggung segala beban atas hutang-hutang yang selama ini terjadi maupun proyek strategi nasional yang menurut penggugat ini dianggap gagal, maka segala biaya yang timbul, segala kerugian yang terjadi ini supaya dibebankan kepada Pak Jokowi secara pribadi. Sedangkan tuntutan terhadap tergugat yang lain seperti KPU, kemudian SMA Negeri 6 dan juga Universitas Gadjah Mada agar membuka data terkait dengan adanya ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang diduga palsu oleh pihak penggugat, dalam hal ini Dr. Muhammad Taufik sendiri sebagai institusi yang menerbitkan ijazah atas nama Pak Jokowi sebagai salah satu alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini telah terkonfirmasi bahwa UGM telah memberikan suatu penjelasan secara eksplisit bahwa benar UGM telah menerbitkan ijazah Fakultas Kehutanan atas nama Pak Jokowi dan mengakui Pak Jokowi sebagai salah satu alumnusnya. Demikian pula SMA Negeri 6. SMA Negeri 6 Surakarta pada forum mediasi juga sudah menjelaskan, bahkan pihak penggugat sendiri juga mendengar yang pada pokoknya SMA 6 membenarkan Pak Jokowi sebagai salah satu lulusan SMA 6 dan telah menerima ijazah SMA Negeri 6 Surakarta. Dengan demikian maka telah terkonfirmasi baik dari UGM maupun SMA Negeri 6, bahkan ada beberapa satu angkatan Pak Jokowi baik yang dari SMA Negeri 6 maupun satu angkatan Pak Jokowi dari Universitas Gadjah Mada mengakui akan kebenaran Pak Jokowi adalah sebagai teman satu angkatan dan dinyatakan lulus dan memiliki ijazah. Baik, tadi kan Bang Irfan bilang ya tidak ada masalah, artinya sudah siap ya Bang untuk menunjukkan bukti ijazah aslinya di pengadilan nantinya dong? Tentu saja kami siap, justru itulah kami menutup ya pintu ya bagi penggugat untuk melakukan satu perdamaian dengan harapan dengan adanya pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Saya berharap isu-isu yang selama ini sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang menurut saya tidak bertanggung jawab menjadi bola liar. Ya, dengan hal yang demikian inilah harapan saya ada suatu kepastian, tidak sekedar asumsi belaka, akan tetapi benar-benar bukti dalam fakta persidangan yang pada akhirnya hakim yang mempertimbangkan tentang Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah yang sah sesuai dengan apa yang telah diterbitkan oleh institusi yang diberi kewenangan untuk itu. Pemicu kegaduhan selama ini ya dari mereka itu sebenarnya gitu kan. Mereka selalu gembor-gembor, bahkan sesuatu yang belum terjadi udah gembor-gembor guys. Udah kenceng teriak-teriak nggak jelas gitu ya kan. Kalau menurut saya sih sudah berlebihan begitu apa yang disampaikan mereka. Jadi memang tidak layak untuk dikonsumsi publik. Makanya kegaduhan ini terjadi. Sebenarnya sih Pak Jokowi tidak merespon hal ini gitu kan. Jadi dia ntar diem sendiri gitu mungkin awal-awalnya. Masih berlanjut, ya udah diladenin. Gaduh-gaduh sekalian gitu. Makanya sekarang nggak ada kata damai untuk kali ini ya kan. Jadi kayaknya mereka ini udah mulai panik gitu ya kan. Panik dan menutupi kegelisahan mereka. Sebenarnya mereka ini paham bahwa apa yang dimiliki Pak Jokowi itu asli gitu. Karena mereka tujuan mereka tuh menjatuhkan marwah beliau. Jadi bagaimana caranya guys? Semoga saja kita bisa memetik pelajaran dari semua ini ya, kalau kan bisa mengambil indahnya, bisa mengambil hikmahnya. Satu hal yang perlu saya sampaikan, jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi, apalagi terhasut. Jika Anda mendapatkan informasi penting, tarik benang merahnya dulu, cari informasi pembanding agar tidak keblinger atau tersesat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.